Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, sekali lagi selamat datang di dalam perayaan Ekaristi ini terkait dengan penerimaan Pallium. Terima kasih Anda sudah hadir di sini. Marilah sekarang kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk merayakan perayaan Ekaristi. Peristiwa iman hari ini adalah bukti nyata seorang gembala, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, yang hartanya adalah Allah. Hingga pada tahun 94 ketika diminta untuk menjadi uskup Amboina, berangkat. Ketika tahun 2020 diminta oleh Paus Fransiskus menjadi administrator apostolik Keuskupan Agung Merauke, berangkat. Dan ketika pada usia lebih dari 70 diminta untuk menjadi Uskup Agung Merauke, siap. Padahal pada usia seperti itu, dengan daerah yang seperti ini, dengan membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa, berangkat. Tidak ada alasan apapun karena iman. Kalau Tuhan mempercayakan dalam umur berapapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan akan membantu dan memberikan yang terbaik. Dan peristiwa iman hari ini menunjukkan kesaksian yang luar biasa bagaimana pribadi menjadi pribadi yang beriman, yang hartanya hanya ada pada Allah, dan tidak takut apapun dan tidak menyerah kepada keadaan apapun. Disitulah hati budi dipersembahkan kepada Allah yang menghendaki Monsinyur Mandagi menjadi Uskup Agung Merauke demi terwujudnya Kerajaan Allah di Papua Selatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari dan saudari yang terkasih, dalam perayaan ini, saudara kita yang mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, Uskup Agung Metropolitan Merauke, akan menerima Pallium di atas bahunia yang diambil dari makam Rasul Santo Petrus dan yang diberkati oleh Paus Fransiskus di Basilika Vatikan. Pallium adalah tanda wewenang pelayanan Anda guna memampukan saudara-saudara Anda semakin berkembang dalam iman, harapan, dan kasih dalam cara yang sama seperti Paus Fransiskus yang melayani seluruh gereja tanpa lelah, dan Anda yang mulia juga telah melayani sampai sekarang komunitas Amboina dan kini komunitas Keuskupan Agung yang luhur ini. Pallium berwarna putih sesungguhnya menyimbolkan anak domba yang dipikul sang gembala di atas bahunya, dan salib hitam yang tersulam di atasnya mengingatkan kurban salib yang mana anak domba Allah terus memelihara gerejanya. Dengan mengenakan Pallium, maka Anda harus menjaga dan memelihara persekutuan gerejawi dalam iman dan kasih, bahkan melalui penderitaan demi Injil. Yang telah diletakkan di atas makam Santo Petrus. Kerawatan Anda menunaikan kewajiban dengan Anda sebagai uskup agung dalam wilayah provinsi gerejawi. Semoga Pallium ini bagi Anda menjadi amal persatuan, tanda persekutuan serta suci. Semoga Pallium ini menjadi sebuah ikatan cinta kasih dan termasuk kekuatan kepada hari datang dan melampaukan Allah yang agung dan pada gembala Yesus Kristus, Anda bersama dengan kawan yang percayakan kepada risau sekolah Anda, peroleh kenaan, kekayaan Anda, kebahagiaan dan kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.
Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, sekali lagi selamat datang di dalam perayaan Ekaristi ini terkait dengan penerimaan Pallium. Terima kasih Anda sudah hadir di sini. Marilah sekarang kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk merayakan perayaan Ekaristi. Kita diam sejenak. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Yang mulia Bapak Nuncio Apostolik, Bapak Kardinal, para uskup, para pastor, suster, frater, bruder, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak, kita patut bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman ini. Dan kita mengucapkan selamat profisiat kepada Monsinyur Petrus Canisius Magdagi untuk kepercayaan yang diberikan oleh Sri Paus Fransiskus untuk mengembalakan Keuskupan Agung Merauke ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang berpikir bahwa apa yang diinginkan adalah yang terbaik. Tak jarang orang berjuang, makanya memaksakan kehendaknya sendiri agar dituruti. Bisa jadi di dalam relasi dengan Tuhan, orang tersebut pun memaksakan kehendaknya. Bahkan kadang-kadang mengatur seakan-akan Tuhan itu tak tahu dan tak mampu berbuat sesuatu yang terbaik. Iman adalah kepercayaan pada Tuhan bahwa Allah itu maha baik, serta maha tahu, mau dan mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Abraham adalah pribadi beriman yang menempatkan Allah di atas segalanya dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, sehingga saat Allah meminta yang berharga pun Abraham rela taat karena Allah selalu ada di hatinya. Kata Yesus dalam Injil hari ini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu ada. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi harta Manda? Apa? Barang, orang, tongkat. Penampilan tampangnya seperti cukong mutiara dari Ambon. Kalau saya jalan berdua di mana-mana, banyak orang hai. Cara umumnya seperti Godfather. Kalau beliau sudah bilang ya, semua harus ya, menggelengkan kepala, semua harus tidak. Betul begitu ya? Sering. Apa yang muncul dari penampilannya sebetulnya menggambarkan mentalitasnya yang tegar, moralitasnya yang matang, dan spiritualitasnya yang dalam, bagai nabi dengan perkataan profetik dan tindakan etik, mau mengoreksi dan mengajak umat Allah kembali kepada Allah. Hal ini terjadi karena harta bagi Monsinyur Mandagi yang sesungguhnya adalah Allah. Nil nisi Christum. Tidak ada sesuatu yang lain kecuali Kristus. Maka beliau berani berkata-kata baik dan benar. Kadang-kadang kata-katanya nyelekit, membuat orang sakit dan terasa tergigit bagi yang pantas digigit. Kadang-kadang kata-katanya keras, menggugat, membuat orang menggeliat. Harus berbuat apa? Beliau berani berkata-kata baik dan benar, tidak takut kepada mereka yang bisa membunuh badan, tetapi kemudian tak berkuasa membinasakan jiwanya, seperti kata Yesus. Karena beliau hanya takut kepada Allah. Harta pada Allah ini ia jalankan dengan setia dalam melakukan doa, ibadat, ekaristi, devosi yang juga disiarkan kepada para imamnya sejak di Keuskupan Amboina. Tidak banyak basa-basi. Ya, tidak. Maka tadi ada imam yang terlambat pun, kita bilang selamat siang Romo, selamat siang. Dari belakang, terlambat.
Kerelaannya dengan sukacita mendapat perutusan menjadi Uskup Agung Merauke pada usia juga lebih dari 70 tahun adalah bukti nyata bahwa hartanya adalah Allah. Di mana Allah menghendaki, kemanapun Allah mempercayakan tugasnya, ia akan pergi. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua menguraikan kisah iman Abraham yang begitu percaya kepada Allah, yang kadang meminta sesuatu yang sangat berat. Abraham diminta meninggalkan tempat asalnya yang aman dan nyaman bagi dirinya ke daerah yang belum dikenal. Pada kesempatan lain kita tahu bahwa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya ahli warisnya. Sekalipun semuanya dilaksanakan dengan rela dan sukacita, Abraham kadang mengalami pergulatan, rasa berat, bahkan duka. Tetapi iman pada Allah mengatasi perasaan, pikiran, dan kehendak. Iman pada Allah mengatasi emosi, situasi, dan kondisi apapun. Imannya pada Allah menghalau kekhawatirannya karena yakin benar bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Kasih akan memberikan yang terbaik kepada Abraham. Ia tahu dan mampu serta mau memberikan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan diri pada Allah. Abraham diuji mana yang lebih berharga, benda, tanah air, anak sendiri, atau Allah. Ia disebut sebagai kaum bapa, kaum beriman, karena menjadikan Allah yang paling berharga selalu ada di hatinya, menjadi hartanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya untuk membuat pundi-pundi bagi harta surgawi yang tak akan lenyap. Yesus mengajak muridnya untuk menempatkan Allah di atas segalanya, termasuk di atas apa yang menurut ukuran manusia paling berharga. Kalau yang paling berharga dalam hidup itu adalah Allah, orang pun akan mencurahkan seluruh energinya, hatinya, budinya pada Allah dan pada kehendaknya. Karena sungguh di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudara yang terkasih, tak jarang kita mengalami kecewa karena keinginan tidak terpenuhi, kemampuan tidak tercapai, dan permintaan tidak terkabulkan. Kadang kita kecewa karena kita mau memaksakan kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak tahu dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi manusia yang dikasihinya. Kita kadang kecewa karena berpikir seolah-olah Tuhan itu kejam, membiarkan manusia berteriak-teriak tanpa kunjung dikabulkan. Padahal Tuhan mampu memberikan yang terbaik, bahkan yang lebih daripada apa yang dipikirkan manusia. Disitulah iman. Hari ini kita diingatkan untuk memiliki iman seperti Abraham, yang percaya bahwa Tuhan mau dan mampu memberikan yang terbaik bagi kita, terutama saat kita menjadikan Tuhan harta yang paling berharga. Karena sekali lagi kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang sedang kita pikirkan sekarang ini? Itulah harta kita. Itulah kekhawatiran kita. Disitulah harta kita. Peristiwa iman hari ini adalah bukti nyata seorang gembala, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, yang hartanya adalah Allah. Hingga pada tahun 94 ketika diminta untuk menjadi uskup Amboina, berangkat. Ketika tahun 2020 diminta oleh Paus Fransiskus menjadi administrator apostolik Keuskupan Agung Merauke, berangkat. Dan ketika pada usia lebih dari 70 diminta untuk menjadi Uskup Agung Merauke, siap. Padahal pada usia seperti itu, dengan daerah yang seperti ini, dengan membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa, berangkat. Tidak ada alasan apapun karena iman. Kalau Tuhan mempercayakan dalam umur berapapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan akan membantu dan memberikan yang terbaik. Dan peristiwa iman hari ini menunjukkan kesaksian yang luar biasa bagaimana pribadi menjadi pribadi yang beriman, yang hartanya hanya ada pada Allah, hingga tidak takut apapun dan tidak menyerah kepada keadaan apapun. Disitulah hati budi dipersembahkan pada Allah yang menghendaki Monsinyur Mandagi menjadi Uskup Agung Merauke demi terwujudnya Kerajaan Allah di Papua Selatan ini. Iman diwujudkan dalam komitmen yang luar biasa dalam mengembalakan Keuskupan Agung Merauke. Saudara-saudari sendiri sudah menyaksikan apa yang dilakukan
apa yang digembalakan dalam 2 tahun terakhir di keuskupan. Komitmen yang luar biasa itu adalah bukti nyata dari iman. Mari kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Allah dan menjadikan Allah harta kita. Sehingga di mana harta Allah itu ada di hati kita, disitulah Allah berharga bagi kita. Terima kasih Monsinyur Anton Subianto, Uskup Bandung. Luar binasa. Nah. Saya akan memperkenalkan para Bapak Uskup yang hadir dalam Ekaristi penerimaan Pallium untuk Monsinyur Petrus Mandagi pada sore ini. Saya mohon jika saya menyebut nama, silakan Bapak Uskup untuk berkenan berdiri. Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua KWI. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Bapak Uskup Keuskupan Bandung dan Sekretaris Jenderal KWI. Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin, Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Petrus Bodeng Timang, Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin. Monsinyur Paulinus Yan Ola MSF, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Selor. Monsinyur Seno Mutra, Bapak Uskup Keuskupan Ambon. Monsinyur Ewaldus Martinus Sedi, Bapak Uskup Keuskupan Maumere. Monsinyur Petrus Turang, Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang. Monsinyur Edmund Boga CSSM, Bapak Uskup Keuskupan WT Bulan. Monsinyur Aloysius Murwito OFM, Bapak Uskup Keuskupan Agat. Monsinyur Hilarion Datus Lega, Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Romo Martinus Ekowabi Kuayu, Romo Administrator Diosesan Keuskupan Timika. Hadir pula di tengah-tengah kita Monsinyur Aloysius Sudarso, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang. Hadir juga Romo Bikjen Keuskupan Padang, Romo Florianus Sarno. Silakan berdiri, Romo. Demikian para Bapak Uskup dan Romo yang hadir dalam Ekaristi pada petang ini. Terima kasih. Baru diberitahu oleh Bapak Duta bahwa Sekretaris Duta Besar Vatikan yang baru yaitu Romo Michael Paulo Witch. Silakan berdiri.
Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama-tama kepada Yang Mulia Duta Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, yang telah meneguhkan dan meresmikan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dan Yang Mulia Bapak-Bapak Uskup. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan tarekat. Terima kasih kepada pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten beserta jajaran yang bersedia hadir di kesempatan ini. Kepada pimpinan TNI Polri beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu hadirin keluarga, tamu undangan, para donatur dan benefaktores, perwakilan Dewan Paroki dan umat dari Kepikepan dan Paroki Sekeuskupan Agung Merauke. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras sampai perayaan ini bisa terlaksana. Dan terakhir, terima kasih kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan sukacita ini. Ada Bapak Uskup bilang terima kasih kepada KOR pada hari ini. Sesudah perayaan Ekaristi ini, kita akan melanjutkan dengan acara seremonial dan ramah tamah di Gedung Pertemuan Arkelausai, Paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Sarana transportasi telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan yang dipimpin oleh Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc. Tapi biasanya saya kasih penilaian tentang acara liturgi ini. Biasanya, karena itu pada kesempatan ini juga saya kasih penilaian sebagai Uskup Agung, Keuskupan Agung Merauke. Saya kasih penilaian, ya boleh juga angka 9. Oke, harap tidak jatuh angka 2 nanti. Oke, mari kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai.